Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sevina Ivesti Raudia, peserta Latsar CPNS 2025 Angkatan 38. Saya merupakan dokter ahli pertama yang bertugas di Puskesmas Debonglor, Kota Tegal. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan aktualisasi dan habituasi yang telah saya kerjakan berjudul Pijat Tuina Anti Stunting atau PITA Anting dalam upaya optimalisasi penanganan pasien stunting di wilayah kerja Puskesmas Debonglor, Kota Tegal. Puskesmas Debonglor berlokasi di Jalan Metro, Kelurahan Debonglor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah. Wilayah kerja Puskesmas Debonglor meliputi 4 kelurahan, yakni Kelurahan Debonglor, Kelurahan Kemandungan, Kelurahan Pekauman, dan Kelurahan Pesurungan Kidul. Visi Puskesmas Debonglor adalah tercapainya pelayanan kesehatan dasar secara optimal menuju masyarakat mandiri berbasis layanan prima. Dan dalam mewujudkan visi tersebut, Puskesmas Debonglor memiliki misi yakni 1. Menyelenggarakan pembangunan yang berwawasan kesehatan di wilayah kerja. 2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan di wilayah kerja. 3. Meningkatkan pelayanan puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama. 4. Menyelenggarakan tata kelola administrasi dan sumber daya kesehatan. Tata nilai yang dianut Puskesmas Debonglor adalah Semangatku, yang merupakan akronim dari santun, empati, memahami, amanah, nyaman, gotong royong, akurat, tanggung jawab, kualitas unggul. Setelah dilakukan analisis isu dengan metode APKL dan USG, didapatkan isu prioritas yang harus diselesaikan yaitu belum optimalnya penanganan pasien stunting di wilayah kerja Puskesmas Debonglor, Kota Tegal. Dari isu prioritas tersebut, saya merancang inovasi Pijat Tuina Anti Stunting atau PITA Anting sebagai upaya optimalisasi penanganan pasien stunting di wilayah kerja Puskesmas Debonglor, Kota Tegal, yang terdiri dari 6 gagasan kegiatan yakni 1. Membuat media edukasi berupa e-leaflet tentang stunting. 2. Membuat video edukasi tentang stunting. 3. Membuat kartu pemeriksaan rutin pasien stunting. 4. Membuat kerangka acuan kegiatan inovasi Pijat Tuina Anti Stunting atau PITA Anting. 5. Melakukan penyuluhan, pemeriksaan, sosialisasi PITA Anting pada pasien stunting di wilayah kerja Puskesmas Debonglor, Kota Tegal. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan. Kegiatan 1. Membuat media edukasi berupa e-leaflet tentang stunting. Tahap 1. Membuat desain e-leaflet tentang stunting. Kegiatan ini mengaktualisasi nilai adaptif dan kompeten. Tahap kedua, berkonsultasi dengan mentor. Kegiatan ini mengaktualisasi nilai harmonis. Tahap ketiga, mengunggah e-leaflet tentang stunting di media sosial Puskesmas. Kegiatan ini mengaktualisasi nilai loyal. Keterkaitan kegiatan 1 dengan manajemen ASN yakni penerapan kode etik ASN nomor 2 akuntabel dan kedudukan ASN sebagai aparatur negara yang memastikan muatan materi edukasi bebas dari intervensi semua golongan. Keterkaitan kegiatan 1 dengan Smart ASN yakni penerapan digital skill dan digital ethics. Kegiatan 2, membuat video edukasi tentang stunting. Tahap 1, berkonsultasi dengan mentor. Kegiatan ini mengaktualisasi nilai adaptif dan harmonis. Tahap 2, menyusun naskah video edukasi tentang stunting. Kegiatan ini mengaktualisasi nilai loyal. Tahap 3, melakukan perekaman dan penyuntingan. Kegiatan ini mengaktualisasi nilai kompeten dan berorientasi pelayanan. Tahap 4, menayangkan video di ruang tunggu Puskesmas, mengunggah di media sosial Puskesmas, dan membagikan video kepada kader agar dapat digunakan sebagai bahan edukasi ke masyarakat. Kegiatan ini mengaktualisasi nilai berorientasi pelayanan. Keterkaitan kegiatan 2 dengan manajemen ASN yakni penerapan kode etik ASN nomor 1 berorientasi pelayanan dan nomor 2 akuntabel. Keterkaitan kegiatan 2 dengan Smart ASN yakni penerapan digital skill dan digital ethics. Kegiatan 3, membuat kartu pemeriksaan rutin untuk pasien stunting di wilayah kerja Puskesmas Debonglor, Kota Tegal. Tahap 1,
membuat desain kartu pemeriksaan rutin pasien stunting. Kegiatan ini mengaktualisasi nilai adaptif. Tahap 2, berkonsultasi dengan mentor. Kegiatan ini mengaktualisasi nilai harmonis dan berorientasi pelayanan. Tahap 3, mencetak kartu pemeriksaan rutin pasien stunting. Kegiatan ini mengaktualisasi nilai loyal. Tahap 4, mensosialisasikan pemanfaatan dan tata cara pengisian kartu pemeriksaan rutin pasien stunting kepada karyawan puskesmas. Kegiatan ini mengaktualisasi nilai kolaboratif. Keterkaitan kegiatan 3 dengan manajemen ASN, yakni fungsi ASN melaksanakan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Inovasi membuat kartu pemeriksaan rutin pasien stunting sejalan dengan program prioritas nasional Kemenkes, yakni percepatan perbaikan gizi masyarakat. Keterkaitan kegiatan dengan Smart ASN, yakni penerapan digital culture dan digital skill. Kegiatan 4, membuat kerangka acuan kegiatan atau KAK, inovasi pijat tuina anti-stunting, Pita Anting. Tahap 1, berkonsultasi dengan mentor untuk meninjau referensi yang telah dicari sebelumnya. Kegiatan ini mengaktualisasi nilai loyal. Tahap 2, menyusun KAK inovasi pijat tuina anti-stunting. Kegiatan ini mengaktualisasi nilai adaptif dan berorientasi pelayanan. Tahap 3, mensosialisasikan rencana kegiatan kepada tim pelaksana yakni Bidan Tenaga Gizi dan Tenaga Promosi Kesehatan. Kegiatan ini mengaktualisasi nilai kompeten. Keterkaitan kegiatan 4 dengan manajemen ASN, yakni fungsi ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas dalam membuat kegiatan, memastikan apa saja yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Keterkaitan kegiatan 4 dengan Smart ASN, yakni penerapan digital culture dan digital ethics. Kegiatan 5, melakukan penyuluhan, pemeriksaan, dan sosialisasi inovasi pijat tuina anti-stunting atau Pita Anting pada pasien stunting di wilayah kerja Puskesmas Debonglor, Kota Tegal. Tahap 1, menyiapkan materi penyuluhan serta menyusun soal pre dan post-tes. Kegiatan ini mengaktualisasi nilai loyal. Tahap 2, menguji pemahaman awal peserta dengan pretest. Kegiatan ini mengaktualisasi nilai akuntabel. Tahap 3, melakukan penyuluhan serta mensosialisasikan kartu pemeriksaan rutin pasien stunting dan inovasi pijat tuina. Kegiatan ini mengaktualisasi nilai kolaboratif. Tahap 4, melakukan pemeriksaan pada pasien stunting dan mencatatnya pada kartu pemeriksaan rutin. Kegiatan ini mengaktualisasi nilai berorientasi pelayanan. Tahap 5, menguji pemahaman peserta setelah penyampaian penyuluhan melalui post-tes. Kegiatan ini mengaktualisasi nilai akuntabel. Tahap 6, mengumpulkan hasil pre dan post-tes. Kegiatan ini mengaktualisasi nilai kompeten. Keterkaitan kegiatan 5 dengan manajemen ASN adalah fungsi ASN sebagai pelayan publik, dan khususnya ASN dengan jabatan fungsional dokter ahli pertama yang memeriksa, memberikan penyuluhan, dan secara profesional dan bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan keterampilan dokter umum. Keterkaitan kegiatan 5 dengan Smart ASN yaitu penerapan digital skill. Kegiatan 6, melakukan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan. Tahap 1, merekapitulasi data yang telah terkumpul. Kegiatan ini mengaktualisasi nilai kompeten. Tahap 2, berkonsultasi dengan mentor dan rekan kerja untuk memberikan kritik dan saran mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kegiatan ini mengaktualisasi nilai harmonis dan kolaboratif. Tahap 3, menyusun laporan. Kegiatan ini mengaktualisasi nilai akuntabel. Keterkaitan kegiatan 6 dengan manajemen ASN adalah penerapan kode etik ASN nomor 3 kompeten dan fungsi ASN dengan jabatan fungsional dokter ahli pertama yang bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan sebagai dokter. Keterkaitan kegiatan 6 dengan Smart ASN adalah penerapan digital skill. Kesimpulan dari seluruh pelaksanaan kegiatan aktualisasi dan habituasi yang telah dikerjakan. 1.
nilai dasar berakhlak telah diterapkan secara konsisten selama pelaksanaan kegiatan. 2. Prinsip manajemen ASN dan konsep Smart ASN telah diterapkan secara nyata dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan output dari seluruh pelaksanaan kegiatan yakni kegiatan 1 adalah terunggahnya e-leaflet di media sosial Puskesmas. Kegiatan 2 adalah ditampilkannya video edukasi di ruang tunggu Puskesmas, terunggahnya video edukasi di media sosial Puskesmas, dan dibagikannya video edukasi kepada kader Puskesmas. Kegiatan 3 adalah tersedianya kartu pemeriksaan rutin pasien stunting. Kegiatan 4, tersedianya kerangka acuan kegiatan inovasi pijat Twina anti stunting atau PITA anting. Kegiatan 5 adalah meningkatnya pengetahuan orang tua mengenai stunting, terlaksananya pemeriksaan kesehatan pada 30 balita stunting, dan tersosialisasikannya pijat Twina kepada orang tua dari balita stunting. Kegiatan 6 adalah tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang berisi keberhasilan mengedukasi mengenai stunting dan mensosialisasikan layanan pijat Twina dengan rata-rata nilai pretest 73 naik saat postes menjadi 88,66. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Dr. Susan selaku mentor dari Dr. Sevina Ivesti Raudiah dengan judul Aktualisasinya Pijat Twina Anti Stunting atau PITA Anting sebagai upaya optimalisasi penanganan pasien stunting di wilayah kerja Puskesmas Tebong Lor Kota Tegal. Di mana dengan adanya aktualisasi ini merupakan sebuah inovasi untuk Puskesmas Tebong Lor dalam rangka menuntaskan stunting di wilayah kerja kami. Program dari stunting ini merupakan program nasional dan kita berusaha bersama-sama untuk menuntaskan stunting. Inovasi ini berjalan dengan baik dan didukung oleh seluruh karyawan, tenaga kesehatan dan teman-teman di Puskesmas Tebong Lor serta lintas sektoral yang ada di wilayah kerja Puskesmas Tebong Lor. Semoga aktualisasi ini dapat menjadi pencerahan dan menjadi inovasi yang berkelanjutan dari Puskesmas Tebong Lor. Alhamdulillah hasil aktualisasinya baik dan kami berharap Dr. Sevina dapat melanjutkan terus program ini agar program kerja stunting sebagai program nasional dapat kita laksanakan dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian laporan kegiatan aktualisasi dan habituasi yang telah saya kerjakan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.